Cimahi. Pak Andi, sekarang kita di sesi dialog pasca observasi pembelajaran ya. Ini nanti Pak Andi akan melakukan beberapa hal sebelum Pak Andi menyampaikan hasil supervisi Pak Andi kepada Pak Solihin. Saya ingin sampaikan kepada Pak Andi nanti untuk mengarahkan Pak Andi untuk menyampaikan tujuan percakapan kepada Pak Solihin ya. Terus menyampaikan juga hasil analisis data observasi Pak Andi di kelas kemarin disampaikan ke Pak Solihin. Kemudian Pak Andi juga silakan melakukan percakapan umpan balik untuk menemukan area pengembangan. Kemudian lakukan juga percakapan untuk membuat rencana aksi dari area pengembangan Pak Solihin. Nah, ini ada LK-nya, ada lembarannya. Di lembar observasi ada 2 lembar ya. Yang penemuan area pengembangan itu hasil refleksi di lembar pasca observasi. Kemudian rencana aksi pengembangan dirinya di lembar rencana pengembangan diri. Gitu ya Pak Andi. Kemudian jangan lupa juga untuk memperhatikan 8 kriteria coaching ya, yang kemitraan, kemudian kreatif. Nah, itu disesuaikan. Silahkan gunakan pedoman itu dalam melakukan coaching dalam supervisi akademik ini Pak Andi. Saya nanti akan melakukan penilaian keterampilan coaching Pak Andi. Silahkan Pak Andi. Lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak Solihin. Nama saya Andi Wijaya Aris SPD. Saya CGP Angkatan 11 Kota Balikpapan. Jadi hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Solihin terhadap hasil supervisi saya kemarin. Jadi tujuan saya di sini berkomunikasi dengan Pak Solihin atau melakukan percakapan untuk mencari atau mengevaluasi aja Pak Solihin. Kita saling-saling aja apa yang saya dapatkan kemarin dari hasil supervisi. Gimana kabarnya Pak Solihin? Alhamdulillah Sehat. Sehat. Jadi kemarin kita sudah melakukan supervisi Pak ya. Di kelas Pak Solihin di kelas 5B. Oke, siap. Jadi dari observasi yang sempat saya catat kemarin, area pengembangan dan strategi pengembangan itu ada kemampuan numerasi, kemampuan bernalar, kompetensi sosial dan emosional gitu Pak ya. Iya. Kalau silat kemarin itu di kemampuan numerasi itu sudah ada Pak. Sudah diterapkan kepada anak-anak. Kemudian untuk bernalar juga sudah kelihatan betul. Kemudian kompetensi sosial emosional itu mungkin belum terlalu terlihat Pak ya. Kalau di KSE ini kompetensi sosial emosional. Jadi gini Mas Adin, untuk catatan juga saya sudah menuliskan untuk keseluruhan pembelajaran sudah dilaksanakan dengan runtun sesuai dengan RPP yang sempat saya cek juga. Untuk pro kompetensi sosial emosional ini di sini yang terlihat yang belum terlihat dari pembelajaran Pak ya. Kira-kira apa yang belum Pak Solihin terapkan di kompetensi sosial emosional itu kemarin? Kalau dari segi RPP sih memang rasa-rasanya saya belum ada menuliskan KSE Pak ya. Mungkin saya juga belum dapat gambaran KSE itu seperti apa gitu. Gimana itu Pak untuk kedepannya? Kalau KSE itu istilahnya kita mengarahkan anak-anak supaya bisa mengelola, mengamati, kemudian mengelola emosional pada saat mungkin diberikan materi dia berdiskusi dengan teman, sanggup nggak anak peserta siswa kita ini mengelola emosinya pada saat mungkin tidak sependapat dengan teman sejawat sekelompoknya gitu. Jadi itu yang belum terlihat jelas kemarin bahwa
kompetisi sosial emosional itu memang juga sangat perlu sih, apalagi kerja kelompok ya. Ya betul Pak. Nah, kerja kelompok itu pasti ada yang setuju, ada yang tidak. Iya. Nah, kira-kira apa yang Pak Solihin akan terapkan untuk ke depan mengenai kompetisi sosial emosional ini? Ya. Memang kemarin itu saya kan mencoba mengelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya Pak ya. Tapi di dalam satu kelompok itu terdiri dari beragam gaya belajar, tidak hanya satu gitu. Nah, mungkin untuk kedepannya saya lebih membuat lembar kerjanya itu lebih variatif mungkin Pak ya, karena kemarin memang lembar kerjanya sih setiap kelompok sama semua gitu. Cuman cara pengerjaannya saja yang berbeda gitu. Sedikit berbeda, itu pun tidak terlalu terlihat mungkin perbedaannya Pak ya. Nah, mungkin dari situ terjadilah semacam konflik kali ya di dalam kelompok, karena beberapa kelompok kemarin ada yang saling ini ingin terlihat menonjol sendiri, terutama kalau yang saya perhatikan dari yang kinestetik, dia ingin yang pengen jadi yang menulis gitu, sedangkan yang visual, yang auditori ini inginnya dia berkontribusi juga tapi kalah sama yang kinestetik itu sih Pak, kalau yang saya perhatikan. Jadi lebih ke variatif lagi Pak ya? Iya, saya mungkin juga akan mencoba ini kali Pak ya, dikelompokkan, disesuaikan dengan gaya belajarnya kali. Kalau kemarin kan satu kelompok beda-beda nih, mungkin kedepannya bisa dicoba gimana kalau yang kinestetik dijadikan satu gitu, kalau yang auditori dijadikan satu, yang visual dijadikan satu gitu. Jadi saya catat bahwa memang yang kemarin masyarakat jadi mungkin kurang variatif ya, karena satu model Pak ya, satu model ya, dan kemudian gaya belajar anak kemarin digabungkan jadi satu ya, saya gabungkan. Jadi belum masuk di kinestetik sendiri ya. Tujuan saya kemarin kan menggabungkan itu supaya saling melengkapi gitu Pak, karena kan setiap anak berdasarkan hasil tes diagnostik, saya itu tesnya pakai Aku Pintar itu untuk gaya belajar. Itu kan setiap anak tidak mungkin hanya cenderung ke satu aja gitu, pasti sekian persennya di visual, sekian persen di kinestetik. Nah, yang saya kelompokkan kemarin itu saya melihat hanya dari persentase tertingginya aja. Gitu. Mungkin kedepannya bisa saya coba lagi nih dikelompokkan sesuai gaya belajarnya ya. Jadi memang perlu ada perubahan sedikit Pak ya. Iya, bisa Pak. Jadi perlu ada asesmen awal lagi Pak ya. Jadi kinestetik lagi semua. Kan kemarin kita kan cuma ngambil yang tertinggi aja ya. Iya, saya ambil yang persentase tertingginya itu dianggap dia lebih condong ke kinestetik gitu, atau ke visual, auditori, seperti itu sih Pak. Kemudian untuk pelaksananya itu kira-kira kapan Pak bisa Pak Solihin bisa terapkan? Apakah bisa di minggu depan mungkin Pak, karena kan ini ya pelajaran kemarin itu kan kebetulan saya ambil matematika. Matematika itu 1 minggu 1 kali. Jadi bisa untuk di pertemuan berikutnya, yaitu di minggu depan. Untuk penerapan yang tadi ya? Iya, untuk menerapkan yang tadi. Jadi dalam rentang sebelum minggu depan kan saya juga masih bisa melihat-lihat lagi ini kelompoknya, meskipun sama-sama kinestetik, tapi kalau bisa kan jangan sampai ada bentrokan nih, merasa sama-sama kuat nih, gitu kan. Betul sih. Harus di ini juga. Jadi memang harus sejalan ya. Iya, betul. Soalnya kalau nggak sejalan itu nggak bagus. Pasti ada. Ada. Saya mau gini, memang sih kemarin saya lihat juga pada saat di lapangan juga itu di kelas, ya emang satu kelompok itu ada segini. Ya, betul. Gini. Ya. Jadi emang mau menonjol ya. Ada juga yang tidak ingin terlibat di dalam kelompok, diam tinggi, diam. Nanti pas saya datang, yang dibahas malah lain itu, Pak gigi saya mau copot gitu. Jadi macam-macam juga. Nanti dicabut, saya cuma bilang seperti itu. Ya begitu lah anak-anak Pak ya. Ada kita kasih tugas, dia pasti akan seperti gini, ada yang aktif, ada yang pasif juga. Kalau untuk dukungan yang akan Bapak dapatkan mungkin dari teman tersebut untuk menerapkan penerapan itu kayak mana? Dokumen seperti apa? Dukungan. Dukungan. Tentu saja saya pasti sharing ke sesama rekan guru juga ya, yang lebih punya pengalaman lebih banyak daripada saya lah gitu, seperti Pak Indra misalnya. Kan udah masuk ke guru penggerak, ilmunya udah banyak nih. Jadi saya bisa mengadopsi ilmu dari situ, itu yang pertama. Yang kedua, bisa berkoordinasi juga sama guru mapel yang mengajar di kelas saya, seperti guru agama dan guru PJOK gitu. Nah, karena kan
bisa jadi pada saat saya di kelas sikap anak itu berbeda dengan pada saat guru lain yang ada di kelas. Ya. Seperti itu sih Pak. Jadi saya butuh sharing juga seperti apa. Apakah memang anaknya seperti ini atau berbeda guru berbeda sikap seperti itu perlu kita dalami juga. Ya, karena mungkin guru juga di dalam kelas akan mengatur sendiri ya. Iya. Jadi dengan guru kelas, per guru mengapel kan mungkin sekali seminggu ya, aja. seminggu sekali. Ya, yang nggak tahu kan betul. seperti apa anak itu. Iya. Kalau guru kelasnya pasti. Betul. Kemudian untuk keberhasilannya kira-kira gimana Pak? Kalau seumpama sudah dapat dukungan, kemudian KSE juga sudah diterapkan, seperti apa kira-kira? Berapa persen kira-kira keberhasilan? Ya, kalau saya sih meyakini keberhasilannya akan meningkat gitu ya dibandingkan yang sebelumnya. Ibaratnya kita ini ngajar itu kan tidak menerapkan sesuatu yang pasti harus seperti itu saja gitu, harus dinamis. Dan itu pun ibaratnya trial and error lah ya. Seandainya kemarin itu termasuk sebagai suatu error, kita akan trial lagi, kita coba lagi ke depannya dengan gaya yang lain gitu. Nah kalau yang kemarin berdasarkan lembar refleksi, kemudian hasil kerja mereka, itu perkiraan saya sekitar 70% sudah mencapai di beberapa kelompok. Di kelompok yang lain ada yang di bawah 60%. Gitu. Nah, jadi saya optimis untuk kedepannya kalau misalkan ada perbaikan-perbaikan, itu pasti bisa akan meningkat Pak ya, minimal 80% lah. Ya, kalau yang kemarin sudah 70%, minimal kedepannya 80% seperti itu. Apalagi kalau semua sudah diterapkan Pak ya? Ya, betul Pak. Dengan gaya yang sudah mereka inginkan, estetik sendiri, visual sendiri, audio sendiri, pasti akan lebih. Ya mungkin di atas 80% kali ya. Ya insya Allah, apalagi sekarang kan di kelas juga sudah ada fasilitas yang baru ya. Itu saya lihat kemarin Pak ya. Ya kemarin pada saat kita observasi kan belum ada Pak. Ya kedepannya bisa memanfaatkan interaktif whiteboard itu. Whiteboard ya. Iya. Keren juga di kelas Kopasol ini ya. Alhamdulillah. Ada ya. Ada lagi TV layar sentuh Pak. Jadi sekarang ya proyektornya agak mulai ditinggalkan ya. Karena sudah ada penggantinya, udah lebih lengkap, lebih praktis. Anak-anak juga lebih tertarik karena saya melibatkan anak-anak langsung berinteraksi sama si papan ini gitu kan. Betul. Dia boleh menyentuh meskipun ya memang di awal-awal dia harus izin dulu. Saya memang menerapkan jangan asal maju aja gitu supaya menerapkan kedisiplinan juga sih Pak. Kedisiplinan untuk anak-anak ya. Karena budaya positif juga ada kan. Iya, ada budaya positifnya, belajar sabar juga kan. Jadi tidak semuanya langsung gerudukan datang ke depan gitu. Jadi mengajarkan juga budaya antri lah ya. Betul. Ya keren Pak ya. Ya alhamdulillah dapat. Ya siapa tahu kedepannya dapat Chromebook lagi kan atau laptop ya lebih bagus lagi gitu ya. Tapi dengan adanya itu Pak, mungkin suasana pembelajaran akan jauh lebih meningkat lagi ya. Iya. Karena tadi Pak Wasan sempat mengatakan sistem sentuh layar ya. Iya. Kita mau tampilkan YouTube bisa langsung di sana. PowerPoint bisa. Lembar kerja interaktif gitu yang sering saya pakai itu untuk semenjak ada alat itu kan kita sering pakai seperti live worksheet sama word wall gitu. Itu pun saya tinggal mengambil yang sudah ada aja sudah lebih praktis gitu kan, apalagi buat sendiri gitu. Kalau perlu ada kayak game-game lain juga supaya lebih menyenangkan lagi. Bisa. Karena kan kendalanya kalau namanya digital pasti sesekali bisa jaringan atau listrik padam gitu. Kalau sudah padam listrik jangan sampai kita tergantung sama itu nanti mati gaya gitu kan. Jadi harus lebih berinovasi lagi. Tetap ada yang manualnya. Iya. Ada yang betul. Jadi lembar kerja menurut saya meskipun sudah ada yang digital tetap harus dicetak sih Pak. Betul ya, itu tadi takutnya mati lampu. Sudah siap mati lampu. Pusing karena kita tidak tahu jadwalnya mati lampu kapan gitu kan. Sudah bergantung sama TV tiba-tiba nggak kuat listriknya gitu. Dan tiba-tiba nggak mungkin pembelajarannya bubar ya. Sudah bubar ya mati listrik. Mati lampu istirahat. Oke Pak, jadi ada beberapa catatan yang saya catat sekarang bahwa mungkin masalah LKPD akan lebih variatif lagi ke depan. Kemudian kayak belajar, kemudian asesmen juga sebelum pembelajaran akan lebih difokuskan lagi kayak
kemudian dapat dukungan dari guru senior dan teman-teman yang mempunyai pengalaman yang lebih banyak, dan untuk ukuran keberhasilannya akan 80%, dan di dalam kelas pun akan sudah diterapkan budaya positif. Ya, terima kasih Pak Sulim atas percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya beri masukan aja buat Pak Sulim, dan saya juga mudah-mudahan dapat pelajaran dari Pak Sulim yang kemarin juga ya. Saya akan menerapkan juga apa yang belum pernah saya terapkan di kelas. Jadi kita sering-sering, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat buat kita berdua, Pak ya. Oh, sangat bermanfaat, Pak. Saya juga terima kasih sekali dengan adanya kegiatan ini. Kita kan nggak bisa menilai diri kita sendiri gitu. Ya, kalau bisa sering-sering juga nggak apa-apa, Pak. Kita masih ada kerjanya. Iya, observasi beberapa kelas. Betul, saling gitu. Karena terkadang kita pikir diri kita ini udah cukup sepertinya ini, tapi kita butuh masukan juga dari pandangan teman atau yang lain gitu loh. Memang perlu, Pak. Iya, sangat perlu saya, Pak. Kalau saya pribadi perlu. Gitu. Terima kasih Pak Sulim. Sama-sama, Pak. Oke, karena ini di tahap pasca observasi dan saya mengamati proses coaching Pak Andi. Tadi sudah baik ya, Pak Andi sudah menanyakan apa yang sudah dilakukan Pak Solihin di kelas, terus bagaimana nanti ketercapaiannya itu dilihat dari apa, itu sudah Pak Andi tanyakan. Kemudian juga tidak lupa sudah menyampaikan catatan hasil observasi, karena itu penting karena kita yang diobservasi biasanya tuh penasaran Apa sih penilaiannya gitu ya. Nah, kalau nggak ada feedback gitu kan dari yang mengobservasi, biasanya kita tidak akan perubahan itu susah gitu terjadi. Tetap aja seperti itu. Karena tidak disampaikan. Jadi penting menyampaikan catatan hasil observasi dan tidak berdasarkan asumsi atau penilaian semata, tapi dari hasil pengamatan. Jadi tujuan Pak Solihin ini area pengembangannya apa, misalnya tadi dia mau ke numerasi misalnya gitu. Terus Pak Andi bisa bawa dia lebih spesifik lagi, nanti di numerasi ini di kegiatan mana mau ditampilkan. Misalnya di kegiatan inti yang bagian ini. Nanti kan kita pengamat, sudah keluar, belum ternyata gitu, mungkin pengaruh waktu, itu kan bisa ya. Atau kondisi kelas sedang tidak kondusif, itu kan bisa juga. Kemudian Pak Andi juga sudah menanyakan tadi area pengembangannya itu setelah ini mau apa lagi gitu ya. Tadi itu yang disampaikan KSE-nya kurang, kemudian Pak Solihin mungkin akan menambah pemahaman mengenai KSE ini. Jadi secara keseluruhan hasil coaching pasca percakapan observasi ini, Pak Andi sudah baik gitu ya, sudah menerapkan 3 prinsip dari coaching tadi, artinya Andi mitra dengan Pak Solihin, tidak ada yang lebih expert gitu ya. Jadi kita mendampingi, sama-sama refleksi, sama-sama meningkatkan pembelajaran kita. Itu dari saya Pak Andi. Siap, terima kasih. Ya. Oke. Udah boleh dinantikan.